Thank you New Life dan semua. Saudara diberkati Tuhan? Amin. Sudah dengar ucapan syukur orang di sebelahmu? Ya saudara, kita sudah hampir 1 bulan 2 minggu belajar tentang gratitude, karena November sampai Desember kita belajar tentang ucapan syukur. Dan saya sangat diberkati dengan dekorasi yang sebelumnya dituliskan di samping kanan Bapak Saudara kalau ingat. Disebutkan Awira Haleluya ya. Setiap hari dalam hidup kita mau bangun puji Tuhan, haleluya. Ya, perkataan yang mengucap syukur kepada Allah karena sungguh Dia Allah yang luar biasa. Berapa banyak saudara yang bersyukur buat hari ini? Yes? Ya, mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Nah, di awal bulan November Pastor Arif sudah menyampaikan kenapa ada kuasa apa dalam ucapan syukur ya. Dan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dalam catatan saya, dan di situ disebutkan bersyukur membuat hati kita menjadi kuat, membuat kita menjadi rasa aman, secure, membuat kita mengalami kehidupan yang positif dan disukai orang. Bersyukur membuat kita dihormati orang lain. Dan ada beberapa catatan baru hari ini saudara. Bersyukur mendatangkan mujizat saudara-saudara. Mujizat kecukupan, mujizat kesehatan, mujizat kelepasan. Dan akhirnya membuat hidup kita lebih bahagia. Seorang penulis yang tidak disebutkan namanya menuliskan ini. Sebuah ungkapan yang sangat luar biasa. It is not happy people who are thankful. Ya. But it is thankful people who are happy. Jadi bukan karena orang-orang yang bahagia yang mengucap syukur, tunggu bahagia dulu baru mengucap syukur ya. Tetapi justru orang-orang yang bersyukurlah yang akan mengalami kebahagiaan. Jadi kalau kita mau belajar menjadi orang-orang yang bersyukur, bukan cuma dengan ucapan kita tetapi dengan tindakan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia saudara-saudara. Karena ucapan syukur itu mendatangkan atmosfer yang sangat luar biasa. Kata-kata berkuasa, amin. Ya saudara ya. Nah, rasa syukur juga akan menolong kita untuk bertumbuh dan berkembang di dalam apa yang kita sebut dengan buah roh. Ya. Kalau kita punya rasa syukur di dalam kehidupan kita, maka kita akan bertumbuh di dalam kasih saudara. Karena kita nggak cemburu dengan orang lain. Kita nggak coba untuk menjatuhkan orang lain. Ya. Kalau kita penuh dengan ucapan syukur juga ada sukacita di dalam hati kita. Gak cebetut aja sepanjang hari saudara. Ya. Kalau kita punya ucapan syukur maka ada damai sejahtera. Pastor Joy khotbahkan minggu lalu. Ya. Kalau kita punya ucapan syukur, rasa syukur kepada Tuhan, kita juga akan lebih sabar dengan setiap keadaan yang kita hadapi. Kalau kita punya rasa syukur kepada Tuhan, maka kita juga akan punya kemurahan hati untuk berbagi dengan orang lain saudara. Kalau kita punya rasa ucapan syukur, kita juga punya kesetiaan saudara. Biarpun cuaca lagi gak baik, tetapi saya tetap mau beribadah kepada Tuhan saudara. Biarpun suasana hati lagi bagaimana, tapi saya tetap mau setia menjadi umat Allah. Kalau kita punya ucapan syukur, rasa syukur, maka kita punya penguasaan diri saudara. Enggak dikit-dikit gasken. Gitu, ngegas aja saudara, gak pernah ngerem. Nah, pagi ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mau mengajak kita untuk melihat sebuah topik ucapan syukur yang lebih spesifik untuk mengenali the enemies of gratefulness. Ya, kita perlu kenal musuh dari ucapan syukur. Apa yang membuat kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan, saudara? Apa yang menahan kita dari punya rasa syukur yang terlihat dari kehidupan kita setiap hari, saudara. Karena rasa syukur itu enggak cuma dari ucapan, saudara ya. Karena terlihat dari tindakan kita setiap hari, katakan setiap hari. Nah, mari kita lihat ya, pesan Paulus kepada jemaat di sebuah kota kecil di Kolose. Dan dalam catatan sejarah menurut para ahli, Paulus sebenarnya tidak pernah berkunjung ke kota Kolose, walaupun di situ ada segelintir jemaat yang percaya kepada Yesus akibat dari pelayanan yang dia pernah lakukan dan orang-orang menyebar ke daerah-daerah pada waktu itu.
Namun Paulus mendapatkan sebuah laporan bahwa ada potensi pengajaran sesat di Kolose yang mengecilkan ketuhanan Kristus di sana. Sehingga orang-orang mungkin mengandalkan kekuatan sendiri dan lain sebagainya. Dan atas respon itu Paulus seorang gembala yang sangat luar biasa. Di tengah-tengah kondisi yang kemungkinan pada saat itu dia sedang di penjara Roma. Menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Kolose. Dan kalau kita perhatikan kerangka pada firman Tuhan ini, bahwa dari pasal 3 ayat 5 sampai pasal 4 ayat yang ke-6 itu berisi tentang instruksi, ya, instruksi kehidupan Kristen dalam mengejar pertumbuhan rohani atau yang kita sebut dengan perubahan hidup, saudara-saudara ya, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan persisnya di dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-16 dan 17, firman Allah katakan begini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat 17 berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu semuanya dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dan kalau saudara rangkum, ada beberapa kata yang diulang di situ, yaitu ucapan syukur. Dan ada beberapa hal yang ikut dengan ucapan syukur itu, yaitu tindakan bersyukur, perkataan dan perbuatan, saudara-saudara. Dan saudara, ada kebiasaan yang terjadi di akhir tahun biasanya, kita suka medical check up. Ya, itu di kantor baru saja dilakukan minggu kemarin, MCU, ya. Dan biasanya itu kalau check up itu periksa jantung. Apalagi yang diperiksa? Gula darah. Ya, tahun lalu Pastor Arif pernah bilang, kalau periksa gula jangan di akhir tahun lah, udah makan kue, udah makan macam-macam gitu ya. Ya. Tapi itu biasanya dilakukan saudara-saudara ya. Periksa fungsi hati, gula darah, tekanan darah, tes urin dan lain sebagainya saudara-saudara. Nah, bagaimana dengan kesehatan rohani kita? Saudara, ada satu, kalau kita perhatikan ada satu bagian di dalam firman Tuhan yang dituliskan juga oleh Rasul Paulus kepada Timotius ya, mengingatkan kepada Timotius bahwa hey, pada akhir zaman ada karakteristik yang akan muncul, itu seperti penyakit-penyakit rohani saudara-saudara, yang akan muncul dan menyerang manusia akhir zaman. Dan itu tidak terlepas juga gereja diserang. Oleh sebab itu kita perlu mendeteksi di akhir tahun ini juga bukan cuma MCU jasmani, tetapi MCU rohani saudara-saudara ya. Akan ada beberapa itu contagious, ada beberapa itu menular sebenarnya ya. Nah, mari kita lihat apa saja yang perlu dites Bapak Ibu Saudara. Apa saja yang kita perlu checklist di akhir tahun tentang kesehatan rohani kita. Ini jawab aja dalam hati iya atau tidak. 1, cinta diri sendiri. 2, hamba uang. 3, suka membual. 4, sombong. Diam dulu sebentar. 5, pemfitnah. 6, pemberontak pada orang tua. 7, berterima kasih ya atau tidak. Saya nih orang yang suka berterima kasih atau tidak. Ini yang kita mau bahas nanti. 8, tidak memperdulikan agama. Ciri-ciri orang akhir zaman ya. Yang berikutnya, mengasihi ya atau tidak. Yang berikutnya, suka berdamai atau enggak. Yang berikutnya, suka ngejelekin orang atau tidak. Yang berikutnya, ngekang diri atau lepas kontrol, lepas kendali. Yang berikutnya, garang. Ngomong dikit, gasken. Ngomong dikit naik gitu. Arogansinya luar biasa. Enggak tahu akibat darah tinggi atau enggak. Pokoknya gaskan. Suka yang baik, yes or no. Suka berkhianat, yes or no. Pikir panjang atau enggak sih kita hari-hari ini? Atau ya cerai aja dulu deh, nanti baru dipikirin. Utang aja dulu, nanti baru dipikirin gimana bayarnya. Ya, segala sesuatu enggak pikir panjang, tapi apakah itu saudara-saudara?
berlagak tahu. Apakah hari-hari ini kita orang yang suka menuruti nafsu sendiri atau lebih suka kepada arahan firman Allah dan apa yang Tuhan mau dalam setiap pilihan keputusan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, catat bahwa ada satu bagian di situ, yaitu berterima kasih atau tidak. Grateful or not. Apakah sebagai orang percaya kita perlu waspada terhadap yang satu ini, karena ini bisa mewabah, saudara-saudara. Begitu kita tidak mengucap syukur, begitu kita menjadi orang yang suka mengeluh, itu akan membanjiri atmosfer di sekeliling kita. Kalau kita di rumah, itu akan terjadi di rumah. Kalau kita di tempat kerja, kita suka mengeluh, itu akan terjadi di tempat kerja. Dan orang-orang akan karena perkataan atau tindakan kita itu memiliki kuasa untuk menciptakan, saudara. Begitu kita bilang, aduh payah nih kayak begitu. Langsung semua tuh payah. Nah, saudaraku, rasa syukur sejati itu bukan sekedar perkataan. Ya, Pastor Arif Dede pernah menyampaikan itu, masuk gerbang Tuhan dengan ucapan syukur. Artinya, ucapan syukur itu baru langkah pertama dari rasa syukur. Mengucap syukur itu dengan kata-kata itu baru langkah pertama, saudara. Tapi ada tindakan di dalam kehidupan yang membuat rasa syukur itu gaya hidup. Saudara ikuti minggu lalu Pastor Cynthia doa pembukaan, dia katakan biar ucapan syukur itu menjadi gaya hidup, saudara. Karena itu nggak cuma perkataan. Apa yang dimaksud itu bukan cuma perkataan, ucapan syukur. Kalau cuma berupa kata-kata saja itu menjadi emosi yang pasif. Hanya sepihak saja. Hanya satu sisi saja, nggak komplit, saudara. Itu membutuhkan tindakan. Tetapi rasa syukur yang sejati adalah perasaan bersyukur sekaligus tindakan berterima kasih kepada sumber perasaan baik itu. Anak-anak kalau berterima kasih kepada orang tua karena punya kesempatan untuk sekolah, sekolahlah dengan baik. Kita dapat kerja dan bersyukur kepada Tuhan untuk pekerjaan yang kita kerjalah dengan benar. Kerjalah dengan baik. Itu maksudnya Bapak Saudara. Karena ada orang-orang yang mengucap syukur dengan kata-kata, terima kasih Tuhan buat gaji saya. Tapi begitu dia tahu gaji orang sebelahnya, dia nggak rela, saudara-saudara. Kok dia bisa lebih banyak? Kok dia bisa lebih besar? Orang saya yang kerja duluan, pulang juga belakangan sayanya. Gitu kan, apalagi akhir tahun nih. Wah, jangan-jangan bonusnya lebih besar dari saya. Kita mulai curiga, saudara. Padahal mulut bilang terima kasih untuk gaji. Tapi tindakan tidak menunjukkan itu. Dan mulai cari tahu, mulai membandingkan, bikin huru hara di kantor, saudara. Bersyukur untuk rumah, walau masih ngontrak. Tapi tiap kali kalau ngumpul sama teman, enakan kamu ya, rumah mah udah punya sendiri. Terus saja orang lain yang enak, kita mah gak enak. Padahal kita udah bersyukur dengan perkataan. Halo? Well, ini hal-hal yang sangat kecil. Ini hal-hal yang sangat kecil, tapi ini sangat esensial kalau kita bicara tentang membangun budaya kehidupan bersyukur. Enakan dia dong, enakan kamu dong, saya mah gak enak. Padahal Tuhan terima kasih, udah syukuran. Sama Pastor Vencung di syukuran rumahnya. Tapi kalau ngumpul sama teman selalu membanding-bandingkan. Enak loh, dia mah di komplek A, saya mah di komplek Z. Hati-hati saudara ya. Itu bukan ucapan syukur sejati. Mari kita bangun ucapan syukur sejati. Berdoa untuk makanan. Terima kasih Tuhan. Aduh, istri masak luar biasa ya. Begitu makannya makanan apa ya? Hambar kayak begini, kok tumben hari ini kamu masuk kayak begitu. Itu hawanya langsung berubah. Ngomongnya di depan orangnya. Itu kalau ada udangnya langsung tiba-tiba hidup, saudara. Kalau ada kepitingnya rasanya ngejepit langsung itu. Suasana langsung berubah, padahal baru mengucap syukur. Halo? Tuhan terima kasih buat hari ini. Tapi begitu di jalan, ini motor ini kurang ajar, ini sepanjang jalan. Ya ampun capek saya kalau dengar kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Udahlah diam aja, mendingan diam jangan ngomong udah. Tapi kita mengucap syukur untuk hari Tuhan. Dan hari itu tidak selalu menjadi setiap yang kita mau itu terjadi. Ada tantangan di dalam hari-hari itu.
Kenapa? Karena ucapan syukur kita akan diuji. Ucapan syukur kita karena Tuhan mau membentuk karakter, bukan sekedar perkataan tapi kehidupan kita. Yang betul-betul memancarkan ucapan syukur, saudara-saudara. Terima kasih Tuhan buat apa yang saya punya. Tapi sering bangun kebiasaan minjem. Baju saya kurang keren, pinjam dong baju kamu. Baju pinjam, sepatu pinjam, hair dryer pinjam. Apa tuh namanya Pastor Desi yang suka ngurusin rambut tuh? Apa? Catokan lah, soalnya saya nggak pakai jadi saya nggak ngerti. Catokan pinjam, kaos kaki pinjam. Begitu akhir tahun, banyak amat barang di rumah ya. Pinjaman semua. Kenapa? Karena punya kebiasaan meminjam untuk konsumtif. Itu tidak baik, saudara. Apa yang saya punya? Be proud with what we have. Saya bangga dengannya. Ini yang saya punya, ini yang saya pakai, saudara. Saya bukan bilang, sama sekali harus beli dan mengadakan. Bukan itu maksudnya. Tapi ada sisi kebiasaan yang dibangun. Itu yang harus kita taklukkan Bapak Saudara. Karena orang-orang yang bersyukur, dia tidak melihat kebun orang selalu hijau daripada kebun dirinya. Apa yang ada pada saya bersyukur. Dan ini yang saya pertontonkan untuk Tuhan, karena ini datang dari Tuhan. Wah saudara-saudara, walaupun orang baik di sekeliling kita, mau pakai aja. Tapi kita perlu waspada. Apa yang sedang kita bangun dalam diri kita. Semua tindakan, pilihan yang kita buat, pada akhirnya akan membangun diri kita. Entah bangunan bagus atau tidak bagus. Entah bangunan kuat atau tidak kuat. Pilihannya ada di tangan kita. Saudara diem gitu ya, saya rasakan sangat sunyi dari mimbar ini. Saudara, kita perlu kenali musuh hidup bersyukur, saudara. Dan musuh yang terbesar itu bukan ada di luar sana. Musuh yang terbesar itu ada di dalam diri kita. Cara berpikir kita, budaya kita, kebiasaan-kebiasaan kita, saudara-saudara. Itu yang terdekat dengan diri kita, itu yang kita harus waspadai. Bahkan Yesus dinubuatkan dalam Mazmur 41 ayat 10 dikatakan, bahkan sahabat karibku yang kupercayai, Yudas waktu itu dinubuatkan, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ada musuh dari dalam yang lebih berbahaya dalam kehidupan kita ketimbang musuh yang ada di sebelah kita. Karena kuasa kegelapan sudah dihancurkan dan sudah ditaklukkan. Kini kita berjuang dengan keinginan kita, dengan diri kita sendiri untuk menjadi diri kita lebih baik lagi. Karena kita mau menjadi semakin serupa dengan Kristus dan itulah perubahan hidup. Nah, ada 3 musuh yang saya catat Bapak Ibu Saudara yang kita perlu waspadai. Karena itu bisa menarik kita, menjauhkan kita dari hidup dengan budaya bersyukur. Yang pertama, selalu rasa kurang banyak yang saya terima, ya. Tidak punya kepenuhan gitu, enggak konten Bapak Ibu Saudara ya. Selalu membandingkan diri dengan orang lain, ya. Tidak punya rasa penuh di dalam diri, kurang terus gitu. Pokoknya aku mesti lebih dari orang lain, dapat yang lebih dan lain sebagainya, saudara. Itu kalau itu terus dikasih makan, itu bisa membuat kita menjadi orang-orang yang kurang bersyukur kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 10 ini pelajaran yang bagus dari Paulus. Dia katakan, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Segala perkara, ayat 13 katakan, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat Paulus dengan sangat menekankan bahwa sukacitanya, ucapan syukurnya itu dalam Tuhan, saudara. Jadi Paulus sudah mengajarkan bahwa kepenuhan dirinya itu tidak terletak dari apa yang dia terima. Bukan karena apa yang dia terima, karena apa yang dia terima itu akan habis. Tapi kalau Tuhan kan gak pernah habis, saudara.
Saya berdoa, Tuhan, saya haus. Lalu Tuhan kasih saya minum dulu sedikit Bapak Saudara ya. Saya bersuka cita karena minuman ini. Tapi minuman ini akan habis. 3 kali lagi teguk. Tapi kalau saya bersuka cita dan saya bersyukur karena Tuhan pemberi minum itu. Tuhan tidak pernah habis dengan minumannya. Dengan sumber airnya. Karena dia pemilik segala-galanya saudara. Apa yang diterima akan habis namun anugerah Kristus tidak pernah habis. Itu yang kita sering nyanyikan. Christ is enough for me. Tapi mari jadi representasi yang mempertontonkan kecukupan karena kita punya Yesus di dalam kehidupan kita. Jangan jadi orang yang suka ngeluh sana sini. Jangan suka memamerkan kebutuhan. Saya masih kurang, saya terus saja kurang. Dari gaji 1 juta kurang. 10 juta juga kurang, saudara-saudara. Jadi berapa juta baru cukup? Paulus sedang mengajarkan untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada, itu ucapan syukur. Paulus mengajarkan bahwa Kristus buat kamu itu lebih dari cukup. Asalkan ada makan, ada minum, bersyukurlah. Jangan ikut-ikutan, orang makan di situ mesti makan di situ. Kalau enggak gengsi dong saya. Itu yang bikin kita mati imannya saudara-saudara. Dan tidak bertumbuh dalam ucapan syukur. Paulus mengajarkan kepenuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita punya Yesus Kristus. He is more than enough. Dan dia tidak akan membiarkan kita. Tapi kita harus merasa penuh karena dia ada di dalam kita. Tinggal di dalam kita. Dan kepenuhan itu akan menolong kita untuk selalu ada syukur kepada Tuhan. Dalam tindakan kita, dalam kehidupan kita setiap hari. Nah Yesus memberikan teladan yang sangat sempurna tentunya. Dalam Yohanes 6 ayatnya 11 dicatat. Lalu Yesus mengambil roti itu. Mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka. Dan disebutkan di situ. Yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Sebanyak yang mereka kehendaki. Nah saudara, Yesus mengajarkan ini. Walaupun yang di tangan itu kurang secara matematika. Tapi tetap mengucap syukur. 5 roti, 2 ikan yang di tangan Tuhan Yesus. Untuk memberi makan kepada ribuan orang, belasan ribu orang pada waktu itu. Yesus memberikan teladan. Bersyukur. Apa yang dia lakukan? Dia ambil 5 roti dan 2 ikan. Dan menadahkan tangan ke langit. Artinya bersyukur. Ekaristia bahasanya. Dan ekaristia itu datang dari sandingan 2 kata yang dekat. Yaitu karis, anugerah. Dan kara, joy. Sukacita. Jadi sukacita yang berdasarkan karena anugerah. Bukan karena apa yang ada di tangan. Tapi karena ada anugerah Kristus di dalam kehidupan. Wow, itu satu hal yang sangat luar biasa, saudara. Kita mungkin belum lihat apa yang ada di tangan kita akan mencukupkan. Tapi pada saat kita mengucap syukur, ada rasa cukup yang besar yang keluar dari dalam diri kita. Dan disitulah mujizat akan terjadi. Ada saja cara Tuhan untuk mencukupkan kita, saudara. Kalau saudara percaya, saudara berkatakan amin. Kalau kita mengucap syukur dengan apa yang ada di tangan, ada saja cara Tuhan untuk mencukupkan kita. Berapa banyak saudara awal tahun kemarin sudah mulai menghitung. Aduh tahun ini anak mau kuliah, aduh mau masuk SMA, aduh mau masuk. Aduhnya tuh gak tahu berapa kali. Tapi sampai hari ini masih berjalan. Betul? Sama Bapak Ibu. 2020 2020 tahun yang lalu lagi. Tahun 2020 yang lalu saudara, saya mesti ini. Tahun ini, Tuhan, mesti ini. Tiba-tiba mobil masuk bengkel. Tiba-tiba ini mesti ada kebutuhan ini. Mesti itu dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada orang yang juga minta pertolongan. Ya Tuhan, ini kalau nggak ditolong juga bagaimana gitu kan. Tapi toh lewat itu semuanya. Masih gemuk dan sehat sampai hari ini. Kalau kita belajar mengucap syukur dengan yang sedikit yang ada di tangan kita. Maka Tuhan berkuasa untuk memultiplikasikannya. Yang kedua, saudara, ini musuh yang cukup besar juga ya. Merasa layak. Waktu kita terima sesuatu,
ya pantaslah aku terima. Kan aku udah kerja keras. Nah, kalau kita membangun budaya seperti itu saudara-saudara, kita sulit untuk mengucap syukur. Kenapa? Karena kita rasa kita yang kerja itu. Kita yang punya kekuatan. Kita yang menghasilkan. Padahal firman Allah mengatakan dalam Ulangan pasal 8 ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ya pantaslah saya naik jabatan, orang saya udah di perusahaan ini berapa kali kok, berapa tahun kok. Saya udah ngikutin bos ini dari zaman bosnya belum jadi apa-apa. Jadi pantas aja dong. Pantas saja lah saya dapat bonus, pantas saja lah. Semuanya sepertinya pantas untuk kita. Dan ketika kita berpikir semuanya layak, pantas untuk kita, kita kehilangan rasa syukur, ucapan syukur, tindakan syukur kepada Tuhan. Makanya kita bisa atur seenaknya yang kita terima. Tapi kalau kita bilang, oh ini karena Tuhan yang sudah memberikannya. Ini anugerah Allah yang sudah memberikannya. Kita akan hati-hati dengan yang kita terima ini saudara. Anugerah Allah yang sudah memberikan. Kita lupa betul kelihatannya kita bekerja dengan kekuatan kita. Kita bekerja dengan kemampuan kita. Kita bekerja dengan kekuatan dan kepintaran kita. Namun Tuhanlah sesungguhnya yang memberikan kita kekuatan untuk menanggung ketika saat-saat susah. Untuk menanggung setiap pergumulan yang kita hadapi. Proses yang kita jalani. Bahkan Mazmur 93, 91 ayat 3 berkata sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Dari penyakit sampar yang busuk. Saudara. Tuhan yang selamatkan kita dari dunia yang pandemik ini. Dan kita bisa ada sampai hari ini dan melakukan pekerjaan kita. Tuhan yang menyelamatkan kita ketika kita ada di dalam satu bahaya. Sehingga kita bisa eksis sampai hari ini. Dan melakukan pekerjaan-pekerjaan kita dengan baik. Dan pada akhirnya kita diupah dari pekerjaan itu. Di atas semuanya, bukan kekuatan kita, tetapi Tuhan. Nah rasa syukur yang sejati itu timbul dari kesadaran batin yang mendalam akan anugerah Tuhan yang besar atas kehidupan kita. Itu yang kita harus tanamkan di dalam diri kita, saudara-saudara. Kesadaran akan anugerah Tuhan inilah yang kemudian akan merendahkan hati kita dan membangkitkan kegembiraan yang mengalir keluar dari diri kita dalam gaya hidup yang penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan. Saudara bersuka cita? Yakin? Coba lihat kiri kanan dulu. Sukacita enggak? Tuhan cinta kita, amin. Dia mau kita ada di jalannya. Dia mau kita ada di dalam hadiratnya. Karena jalan Tuhan itu tidak pernah sesat, saudara. Dia tidak mau kita tersesat di akhir zaman ini. Dilingkupi oleh kekhawatiran dunia sehingga kita lupa dengan ucapan syukur kepada Allah. Dengan punya gaya hidup bersyukur kepada Tuhan. Kita sedang diarahkan supaya kita tetap punya hati dan kesadaran yang cukup rendah hati untuk selalu berkata, Tuhan sesungguhnya aku gak layak terima ini. Tetapi terima kasih atas kepercayaan Tuhan. Saya sangat diberkati oleh seorang hamba Tuhan. Saya kalau cerita apa-apa sama dia selalu bilang gini, itu Tuhan Ana. Itu Tuhan Ana. Oh ya terima kasih sudah mengingatkan saya. Itu Tuhan. Itu bukan Pastor Arif yang percayakan Ana, tapi itu Tuhan. Itu bukan Tante Elia, tapi itu Tuhan yang bekerja di dalam hati mereka. Mengangkat anak. Wah, seketika dengar itu, ya Tuhan betul sekali terima kasih Tuhan. Nah saudara, ada satu yang menjadi musuh juga. Kalau kita tidak hati-hati membuat kita tidak bersyukur. Yaitu kewalahan atau overwhelmed dengan keadaan buruk yang kita hadapi. Dan ini poin saya yang terakhir. Hari ini kita akan mengambil perjamuan kudus. Mengingat kasih karunia Tuhan yang besar atas kehidupan kita. Dan saya bersyukur juga pada akhir tahun ini kita akan diajak untuk mempersiapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dalam bentuk pemberian kita di dalam rumah Allah. Tanggal 24 nanti. Saudara, seringkali keadaan menjepit kita sedemikian rupa. Dan membuat kita sulit untuk hidup bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara.
Namun kita mau belajar dari sebuah peristiwa, yaitu Nabi Yunus. Ya. Yunus tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam keadaan, tapi dia bangkit dan menyaksikan kebesaran Tuhan dan menyampaikan ucapan syukur dan membayar nazarnya kepada Tuhan. Nah, saudara pasti sudah sering dengar kisah Yunus. Ya. Yunus bayar harga yang mahal karena ketidaktaatan. Berbeda dengan Ayub, kita sudah belajar yang lalu. Kalau Ayub itu dia diuji justru karena kesalehannya. Tapi kalau Yunus dia bayar harga mahal karena ketidaktaannya, dia lari dari panggilan Tuhan. Tuhan panggil Yunus untuk pergi ke kota Niniwe yang hari ini adalah Mosul yang ada di Irak ya. Karena Tuhan mau menyelamatkan orang-orang di Niniwe yang pada saat itu sangat bejat, sangat jahat. Dan Tuhan akan mendatangkan murka membinasakan kota itu. Tetapi Tuhan sayang sama orang-orang yang paling jahat sekalipun di atas muka bumi ini. Dan Tuhan kirim Yunus pergi dan beritakan kebenaran itu supaya mereka bertobat. Yunus merasa bahwa orang jahat kayak gitu ngapain diselamatkan. Tuhan suruh dia ke Niniwe, dia lari ke Tarsus. Karena memang Niniwe itu orang-orangnya tidak layak untuk diselamatkan bagi Yunus. Tapi apa yang terjadi kita tahu Bapak Ibu Saudara. Ketika dia mulai lari, dia naik kapal ke Tarsus. Dan Tuhan menurunkan angin ribut yang besar. Lalu terjadilah badai sehingga kapal itu hampir terpukul, hancur saudara. Lalu awak-awak kapal itu mulai berteriak. Ini ada apa ya? Dan mereka mulai takut. Tapi Yunus malah turun ke buritan dan tidur di situ. Dan awak-awak kapal itu datang kepada dia dan berkata, kok kamu bisa tidur? Kita udah mau binasa ini. Bagaimana? Berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu Yunus, mereka satu persatu mulai bilang, gak ada yang ngaku. Yuk kita buang undi aja. Ini gara-gara siapa nih badai datang? Lalu mereka buang undi. Dan undi itu jatuh kepada Yunus. Dan Yunus harus bertanggung jawab untuk itu saudara-saudara. Lalu apa yang Yunus lakukan? Dia menceritakan bahwa betul aku orang Ibrani. Aku sedang lari dari Allahku. Oh pantesan Allahmu ngamuk dan terjadi badai yang besar seperti ini. Lalu mereka bertanya kepada Yunus, apa yang aku harus lakukan? Lalu Yunus bilang, angkat saya, buang ke laut. Dan akhirnya mereka mengangkat Yunus, lalu mereka mencampakkan Yunus ke laut saudara-saudara. Dan seketika itu laut langsung tenang. Dan Tuhan pada waktu itu memerintahkan seekor ikan raksasa untuk menelan Yunus. Atas perintah Tuhan, atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam saudara-saudara. Tiba-tiba di alam nyata dia pindah ke perut ikan. Ada apa di perut ikan? Saya juga gak tahu saudara. Ibu-ibu yang sering potong ikan, ada apa di perut ikan? Kotor pasti ya. Bau luar biasa. Tapi dari dalam perut ikan, kitab Yunus 2 mencatat. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapanmu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku di dasar-dasar gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu di dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka yang setia. Tetapi aku, kata Yunus, dengan ucapan syukur akan ku persembahkan korban kepadamu. Apa yang ku nazarkan akan ku bayar. Keselamatan adalah dari Tuhan
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Berfirmanlah Tuhan kepada siapa? Ikan. Ikan aja dengar firman Tuhan loh. Keterlaluan kalau kita nggak dengar firman Tuhan ya. Ikan aja dengar firman Tuhan. Ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Nah saudara, garis bawahi bahwa rasa syukur ini dinaikkan dari Yunus dari dalam perut ikan. Saudara. Ada banyak spekulasi. Orang-orang yang berkata bahwa nggak ada cerita kayak Yunus itu fiksi. Itu mungkin cuma cerita-cerita yang nggak benar, saudara ya. Nah, saudara, dan itu terjadi ya. Tadi pagi saya cerita, ya ada anak sekolah minggu di sekolah, ya. Lalu gurunya bilang begini, nggak ada namanya sejarahnya. Manusia dimakan ikan itu bisa hidup tuh nggak ada. Terus anak ini acungkan tangan dan berkata, dia anak sekolah minggu yang sangat luar biasa. Dia bilang, ada namanya Nabi Yunus. Itu jelas dalam Alkitab sudah diceritakan, dicatat bahwa dia hidup setelah dia ditelan ikan dan dimuntahkan atas perintah Tuhan. Lalu guru ini ngotot, nggak ada cerita kayak begitu, nggak benar itu ceritanya, itu hanya fiksi belaka. Lalu anak ini dengan kesal dia berkata, nanti kalau ke sorga aku akan tanya Om Yunus. Lalu gurunya nggak mau kalah, dia bilang kalau Om Yunusnya nggak ada di surga gimana? Berarti kan ada di neraka kan? Anaknya bilang, Bapak yang tanya. Maksudnya, Bapak nggak percaya firman Tuhan, Bapak masuk neraka gitu loh maksudnya gitu saudara. Jadi saudara-saudara, banyak sarjana yang meragukan. Ya, padahal sejarah mencatat beberapa kejadian ada loh orang-orang yang ditelan oleh ikan besar. Lalu tahun 1891 ada satu orang pelaut ya. Dan itu dia keluar hanya dengan kulit lecet-lecet. Pingsan tapi dia sadar dan dia hidup, saudara-saudara ya, itu ada. Namun saudara-saudara, terlepas dari segala spekulasi, ada yang bilang dia dimakan oleh ikan hiu, ya. Karena kita hidup di zaman ini ikan hiu paling besar, jadi kita rasa ikan hiu yang telan Yunus, padahal bukan, saudara. Zaman itu bukan ikan hiu. Ya ada, kalau firman Allah katakan Tuhan yang sudah merancangkan, Tuhan yang sudah membuat pada masa itu, ikan itu khusus menurut salah satu arkeolog ya. Khusus untuk menelan Yunus, saudara-saudara ya. Jadi nggak usah pusing ikan apa, nggak usah pusing ya. Orang mau bilang hiu keto apa terserah ya. Kalau anaknya Ita Jimmy Megidon katanya, itu yang menelan Yunus katanya gitu ya. Whatever the fish is ya, apapun ikannya, yang pasti itu kejadian nyata. Yunus adalah salah satu karakter sejarah dan ini adalah kisah nyata karena Yesus sendiri mengutip tentang Yunus. Matius 12:39 berkata, tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat ini tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain daripada tanda Nabi Yunus yang hidup di dalam perut ikan 3 hari. Dan itu melambangkan Yesus yang masuk ke dalam liang kubur selama 3 hari 3 malam dan bangkit kembali. Itu yang Yesus sedang katakan. Jadi Yesus sendiri mengakui peristiwa itu, saudara-saudara. Jadi peristiwa itu benar. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh itu fiksi. Enggak, itu benar. Itu firman Allah. Karena Yesus sendiri mengutip itu, saudara-saudara ya. Nah, jadi, saudara, pelajaran yang paling penting dari Yunus adalah bahwa seharusnya ungkapan yang Yunus bisa sampaikan dari dalam perut ikan itu adalah sebuah ratapan. Tapi ternyata kisah Yunus ini tercatat sebagai historical accounts. Sebagai satu catatan sejarah, bukan ratapan. Ada ucapan syukur yang sangat luar biasa dari dalam perut ikan. Yunus tiba-tiba mesti sekolah. Sekolahnya di mana? Di perut ikan. Sekolah kehidupan. Kondisi yang gelap, tidak nyaman, tidak tahu sampai kapan, saudara-saudara. Tapi tahukah saudara, kalau kita baca apa yang Yunus katakan dari ayat 1 sampai ayat 9 tadi. Bahwa ternyata perut ikan pada waktu itu adalah tempat yang paling aman untuk Yunus. Walaupun itu bau, walaupun itu nggak tahu ada dindingnya kayak apa, saya nggak ngerti. Ya, suasananya adem atau panas atau nggak tahu, saudara. Tapi yang pasti bukan tempat yang nyaman yang kita bisa bayangkan perut ikan. Namun perut ikan adalah tempat yang paling aman untuk Yunus dibandingkan dia di luar sana. Kalau kapal itu
Kalau dia dilemparkan dari kapal dan dia tidak dimakan oleh ikan, dia bisa ada di luar laut yang lepas itu, laut yang hebat itu, laut yang nggak tahu ujungnya ada di mana, saudara-saudara. Dan di situ dicatat oleh Yunus tadi bahwa di sana ada arus, ada gelombang, nyawanya terancam, bahaya tenggelam minum air, saudara. Kami tinggal besar di laut, kalau udah dengar ada penduduk ngelaut hilang tadi malam, saudara. Hari pertama belum ketemu, waduh udah mulai deg-degan. Hari kedua nggak ketemu, waduh udah hilang, saudara. Kalau namanya hari keempat udah ketemu, itu udah mayatnya ngapung biasanya. Jadi bahaya di dalam laut itu yang sangat luar biasa. Bahaya tenggelam karena keminum air. Tidak kuat berenang untuk di tengah-tengah arus dan gelombang yang sangat luar biasa. Kemungkinan dia akan terhantam karang. Hancur hidupnya di sana, hancur tubuhnya di sana. Bahkan dia nggak bisa survive, saudara. Tapi ternyata perut ikan yang bau itu, yang gelap itu adalah tempat teraman untuk Tuhan simpen Yunus di situ selama 3 hari 3 malam. Yunus menyadari itu. Kebesaran Tuhan yang memelihara kehidupannya walaupun melalui perut ikan. Saudara, mungkin beberapa di antara kita sedang ada di perut ikan. Ini tempat kok nggak nyaman banget ya. Ini kok nggak enak banget ya. Kok musimnya kayak begini ya. Suasananya kok seperti ini. Kok susahnya kayak begini. Belum pernah loh ada tantangan kayak begini. Dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Ada begitu banyak ketakutan. Ada begitu banyak ancaman. Ada begitu banyak keraguan-raguan. Ada begitu banyak hal-hal yang kita nggak bisa lihat tuh. Ada secercah harapan di dalamnya, saudara. Itu sepertinya gelap dan lain sebagainya. Tapi saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, mari kita mau belajar dari Yunus. Rupanya orang-orang yang ada dalam pemandangan Tuhan, sekalipun ada di perut ikan, Tuhan masih bisa melihat dia. Tuhan masih bisa memelihara dia. Tuhan masih bisa menjaga dia. Rupanya di dalam perut ikan itu adalah tempat yang teraman. Kita bisa binasa kalau tidak ada dalam perut ikan itu, saudara-saudara. Dan Tuhan tidak mau kita binasa. Tuhan harus mengizinkan beberapa di antara kita mengalami kesulitan. Karena ada pelajaran penting dari kehidupan. Yang lebih penting daripada apa yang kita dapatkan di dalam dunia ini. Karena ini berurusan dengan kehidupan kekal, saudara-saudara. Dan Tuhan harus simpan kita sebentar. Dia harus taruh kita. Dia harus izinkan keadaan ini terjadi untuk menyelamatkan kita. Tapi apakah kita mau cukup merendahkan hati dan berkata, Tuhan, walaupun ini sepertinya perut ikan, walaupun ini sepertinya bau, tapi ini adalah tempat teraman. Oleh sebab itu aku tetap mengucap syukur kepadamu bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Key to gratitude. Kunci dari ucapan syukur is to remember his heart, adalah selalu mengingat hati Bapa. Dalam segala keadaan, hatinya tidak pernah berubah, mengasihi kita, menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari datang kepada Tuhan, saudara-saudara. Apa yang menghalangi saudara, dan saya menjadi orang yang mengucap syukur hari ini? Mari terus melekat dengan kasih karunia Tuhan. Saya suka dengan tulisan John Piper. Dia katakan, akar dari semua rasa tidak berterima kasih adalah cinta pada keagungan diri sendiri. Karena rasa syukur yang tulus mengakui bahwa kita adalah penerima warisan yang tidak merupakan hasil kerja kita. Kita adalah orang-orang cacat yang bersandar pada tongkat penopang Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang lumpuh yang hidup menit demi menit dalam paru-paru belas kasihan Tuhan. Kita ada karena belas kasihan Tuhan. Amin. Dan kasihnya tidak berubah atas kehidupan kita. Kalau nyawa saja yang dia berikan untuk kita, apalagi yang kita butuhkan dari dia. Dia sudah sediakan bagi kita. Hari ini kita mau memperingati itu semua. Mari datang kepada Tuhan dengan komitmen, dengan respon. Tuhan, saya tidak mau membiarkan musuh-musuh mengucap syukur itu tinggal dalam kehidupan saya. Saya tidak tahu apa yang menghalangi saudara. Tapi mari minta kepekaan dari Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak berterima kasih, tidak mengucap syukur, tapi kita mau, Tuhan, Engkaulah yang sudah memberkati saya. Engkaulah yang pasti akan melindungi saya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapkan hati saudara dan kita mau terima perjamuan.